Oke, lanjut di bagian kedua. Sekarang kita bakal bahas terkait jurnalnya ya. Oke, nah jadi untuk jurnalnya, jadi tadi kan diminta 3 tahun ya, jadi 2019, 2020, dan 2021. Nah, untuk data-data di sini kita bakal ambil dari tabel pengakuan pendapatan yang udah kita jelasin di video, yang udah kita pelajarin di video sebelumnya. Nah, jadi yang pertama diminta itu jurnal pencatatan uang muka kerja. Nah, tadi di soal itu kan dibilang dia di awal project itu dia dapat uang muka dari Pemda senilai 30% dari nilai kontrak awal. Oke, 30%. Jadi kita masukin 30% dari nilai kontrak awal yaitu 21,2 M. Dapatlah ternyata pada awal mula kerja dia dapat si PT apa ya? PT Fokus Membangun dapat 30% dari 21,2 M yaitu senilai 6,36 miliar gitu. Jadi jurnalnya cash pada account payable senilai 6,36 miliar gitu. Itu di 2019. Di 2020 sama 2021 kenapa nggak ada? Karena di 2020 sama 2021 dia itu nggak dapat uang muka lagi gitu. Cuma di 2019 aja yang dapatnya. Cuma dapat sekali gitu. Nah, clear? Lanjut ke bagian yang B, itu kita diminta untuk buat jurnal pencatatan biaya aktualnya. Nah, jadi pencatatan biaya aktual terkait sama kontrak jangka panjang ini itu adalah jurnalnya itu construction in progress, ya yeah, construction in progress, pokoknya CIP pada account ini beragam, bisa material, cash, payable, dan lain-lain. Ini karena nggak dikasih tahu secara rinci, makanya kita pakai ini aja. Nah, tapi kalau misalkan dikasih tahu nih di soal secara rinci, misalkan pakai material segini, pakai ini segini, ya kita mesti urutin gitu akun-akunnya. Harus secara spesifik gitu. Nggak bisa kita jadiin satu. Nah, kebetulan karena di sini emang udah langsung aja gitu dikasih tahu, pokoknya totalannya perlu keluar biayanya segini. Jadi kita langsung aja akunnya pakai yang kayak gini, material, cash, payable, dan etc. gitu. Jadi jurnalnya CIP pada material, cash, payable, dan lain-lain. Untuk di 2019 itu biaya yang kita keluarkan itu kan senilai ini cost-nya yang bisa kita akui di tahun 2019 senilai ini kan 8 miliar 086 gitu. Cara dapat ini udah jelasin di video sebelumnya gitu. Mungkin bisa ditonton ulang gitu kalau yang masih bingung. Oke, itu untuk di 2019 kita tinggal ambil aja data dari tabel ini. Untuk 2020 sama, tinggal ambil aja dari cost di 2019 di 2020 yang kita akui di tahun yang bersangkutan. Senilai berapa? Senilai 6,912 miliar gitu. Nah, untuk 2021 sama juga kita tinggal ambil nilai cost yang bisa kita akui di 2021 berdasarkan tabel pengakuan pendapatan. Nah, senilai berapa? Senilai 6,251 miliar gitu. Nah, terus yang C kita diminta untuk jurnal pencatatan tagihan. Nah, jadi pencatatan tagihan ini kan jurnalnya eh kita kan nagih nih karena kita udah melakukan sesuatu, melakukan kewajiban kita. Nah, jadi jurnalnya itu accounts payable pada billing on CIP gitu. Senilai berapa? Kita lihat lagi tadi di soal udah ada. Nah, nilainya untuk tahun 2019 itu nilainya adalah senilai 6 miliar 064.800 gitu. Itu billing progress per years. Jadi account payable pada billing on CIP untuk tahun 2019 itu adalah senilai 6 miliar gitu. Nah, terus untuk di 2020 berapa? Ternyata dikasih tahu di soal 2020 yang dia tagih itu adalah senilai 5,184 miliar gitu. Untuk 2021 dia menagihkan itu senilai 11,612 miliar gitu. Ya tinggal copy-copy aja ini untuk jurnal. Nah, terus bagian D itu adalah jurnal penerimaan pembayaran tagihan. Nah, biasanya kan dibayarnya cash tuh untuk pembayaran tagihannya. Nah, tadi di keterangan tambahan ada gini nih. Nah, uang muka kerja dikembalikan dalam waktu 3 tahun dengan cara dipotong dari tagihan. Nah, dipotong dari tagihannya ini, account receivable-nya, gitu.
Nah, tahun pertama dan tahun kedua, uang muka kerja dikembalikan masing-masing 40%. Sisanya dikembalikan pada tahun ketiga. Nah, oke. Oke. Nah, di sini kan tagihan 2019 itu kan senilai 6 miliar tuh. Sekarang kita menerima pembayaran tagihannya itu. Jadi kita kredit dulu accounts payable untuk 2019 itu adalah senilai 6 miliar. Nah, terus tadi dibilang pengembalian uang muka dipotong dari tagihannya. Nah, jadi untuk tahun pertama dan tahun kedua tadi kan dibilang 40% tuh. Nah, makanya kita cara nyarinya tuh tinggal 40% dikali sama total tagihannya gitu. Tagihan awalnya kan 6,36 tuh. Jadi dikali 40% dapatlah 2,544 M. Nah, selisihnya diterima sama PT Fokus Membangun dalam bentuk cash gitu. Karena account payable-nya udah dia kembaliin nih gitu. Ceritanya langsung untuk motong dari berapa sih yang harusnya cash diterima sama si PT Fokus gitu. Nah, terus untuk 2020, kita kan tadi untuk 2020 ada account receivable senilai 5,184 miliar. Nah, sama lagi caranya tinggal 40% dikali sama uang muka awal, itu dapatlah 2,544 miliar. Nah, selisihnya diterima sama PT Fokus Membangun dalam bentuk cash senilai berapa? Senilai total account receivable dikurang sama account payable yang kita kembalikan ceritanya dari bahasanya kita kembalikan di tahun 2020 itu senilai 2,544. Jadi cash yang kita terima secara net, secara bersih itu senilai 2,64 miliar gitu. Nah, terus untuk 2021 sama juga, jadi account receivable kita punya 11 M. Terus untuk account payable tadi kan dibilang sisanya tuh. Jadi tinggal total account payable semula dikurangi sama yang udah kita kembalikan gitu. Jadi 6,36 M dikurang 2 M dikurang 2 M. Selisihnya dapatlah 1,272 atau bisa 20%. 20% dikali sama total tagihan payable awal gitu. Nah, dapatlah 1,272 miliar gitu. Nah, sisanya dalam bentuk cash. Nah, 11 M yang harusnya kita terima dikurangi sama uang muka yang udah kita terima di awal, senilai 1,1 M, dapatlah cash yang beneran kita dapetin baru nih. Ternyata 10,34 M gitu. Nah, terus yang bagian E itu pengakuan revenue. Jadi, pengakuan revenue, kita lagi-lagi datanya bakal kita ambil dari sini, dari tabel pengakuan pendapatan ya. Nah, jadi jurnalnya itu eh, construction expense, terus di kreditnya ada revenue. Revenue oke. Okay. Nah, eh selisihnya masuk ke gross profit karena sebenarnya ini kan kayak biaya yang dikeluarkan ini revenue yang udah bisa kita akui. Selisihnya kan masuk ke gross profit gitu. Tapi di sini kita akunnya pakai akun CIP karena yang sebenarnya itu adalah gross profitnya gitu. Nah, jadi untuk construction expense di tahun 2019 itu berapa? Senilai 8 miliar, 086. Revenue-nya berapa? Revenue-nya 9 miliar. Nah, selisihnya masuk ke akun CIP gitu. Nah, itu untuk 2019. Untuk 2020, nah, untuk di tahun 2020, oke. Nah, untuk di tahun 2020, expense-nya berapa? Expense-nya senilai 6,912 miliar. Nah, untuk revenue-nya kita tahu bahwa revenue yang udah bisa kita akui di 2020 itu adalah senilai 7,5 M. Nah, selisihnya masuk ke CIP gitu. Nah, untuk 2021 juga sama nih. Expense-nya berapa? Itu senilai cost-nya 6,251. Terus revenue-nya berapa? Revenue-nya 6,332. Nah, selisihnya masuk ke CIP gitu. Nah, terus untuk di bagian
F nih, penyelesaian kontrak. Nah, karena kontraknya udah selesai, 2019 sama 2020 kan kontraknya belum selesai tuh. Jadi di bagian ini tuh nggak ada jurnalnya. Yang ada jurnalnya hanya di tahun terakhir aja ketika dia, bukan di tahun terakhir sih. Eh Jurnal penyelesaiannya ini ada ketika kita benar-benar udah nyelesain kontraknya gitu. Nah, selesainya kan di 2021 tuh. Tadi dibilang bulan 31 Desember 2021 ya. Nah, kebetulan itu akhir tahun juga. Nah, jadi jurnalnya itu hanya ada di 2021. Jurnalnya apa? Jurnalnya itu adalah billing on CIP, billing on CIP pada CIP senilai ini caranya bisa kita tambah-tambahin berapa yang udah kita jurnal tadi billing on CIP-nya, sama CIP yang udah kita jurnal juga berapa, itu tinggal tambahin gitu. Nah, untuk CIP ini kan sebenarnya sama aja kayak pencatatan biaya aktual CIP-nya ini ditambah sama CIP pas melakukan revenue atau gross profit-nya. Itu kan sama aja kayak total revenue-nya gitu. Makanya bisa caranya tinggal CIP ditambahin atau misalkan kalau mau langsung itu bisa tinggal revenue ditambahin gitu. Nah, ketika penyelesaian akhir kontrak ini, nilainya itu harus sama sama nilai kontrak price yang pada akhir tahunnya gitu. Nah, di sini kan senilai 22,861 M. Nah, itu harus sama ketika dia beneran penyelesaian kontrak di akhir gitu. Senilai kontrak price di kontrak price di 2021 itu kan 22,861 M gitu. Nah, itu aja yang bisa aku jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat. Semangat semua.